أعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Oke, barakallahu fikum. Kita sekarang bahas tentang mujmal dan eh ya mujmal dan mubayyan. Oke. Wal mujmalu maftaqara ilal bayani. Maaf. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Wal mujmalu maftaqara ilal bayani wal bayanu ikhraju syai' min khairil iskali ila hayyi tajalli. Wan nassu ma la yahtamilu ila ma'nan wahidan wa kila ma ta'wiluhu tanziluhu wa huwa mustaqur minas satil arusi wa huwal kursi. Oke. Ahmad barakallahu fikum. Kemarin kita sudah membahas tentang apa namanya mutlak muqayyad ya. Pokoknya saya udah kasih ini kasih tanda-tanda gitu ya. Namanya mutlak muqayyad itu pokoknya kalau mutlak itu nggak ada sifatnya, tapi kalau muqayyad ada sifatnya. Misalkan itku rokobah, rokobah doang itu mutlak ya. Kalau muqayyad berarti rokobah berarti mukminah, nah kayak gitu dan seterusnya. Kok kemarin kita juga faksil wujuhakum wa aydikum, faksil wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ada kata marafiq, sedangkan ketika pas kata apa namanya famsahu fi wujuhikum wa aydikum min ya. Jadi kan kok kata adiyakum di sini sebelumnya ada marofik ya, ilal marofik menuju sampai siku. Berarti kalau apa namanya ini berarti muqayyad ya kan. Kalau famsaku fi wujuhikum wa aidikum doang, nggak ada ilal marafikinya. Nanti para ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i karena ada muqayyad ilal marafiki ya berarti tayamum pun juga sampai ilal marafiki, sampai siku. Tapi kalau dalam madhab yang lain, jumhur mengatakan tidak begitu, karena faksilu sama famsahu dua hal yang berbeda. Intinya situ, barakallahu fikum, itu terkait dengan mutlak dan muqayyad. Kemudian sekarang mujmal dan mubayyan. Mujmal itu global, mubayyan itu yang terperinci, gitu aja. Yang global, namanya juga global, pasti apa? Butuh rincian. Misalkan kalau kita dikatakan wa aqimus sholah dan tegakkanlah sholat. Kalau kita disuruh sholat, ya kan? Gimana cara sholatnya? Nah, berarti ketika pas Allah Ta'ala firmankan wa aqimus sholah dan dirikanlah sholat, ya, itu berarti mujmal. Itu apa? Secara general, secara apa? Global. Sedangkan kalau Nabi Muhammad SAW ngasih tahu, oh sholat itu begini caranya. Dimulai dari takbiratul ihram, habis itu membaca sesuatu, istiftah, habis itu membaca Al-Fatihah, baca surat-surat. Ya. Kemudian setelah itu apa? Rukuk, sujud, dan seterusnya sampai salam. Itu berarti itu namanya mubayyan ya, yang di mubayyan itu mufassal yang diperinci. Intinya dalil itu ada yang global, ada yang rinci. Ya, ada yang global, ada yang rinci. Nah, dalil yang global, ya, dalil yang global. Sekarang begini, sebelum kita bahas yang global sama yang nggak global, di sini ada apa namanya kata muallif ya, yaitu Syekh Juwaini, Imam Juwaini, wan nasu malah tamil ila maknan wahidan. Jadi kalau ahwat kan pernah kita dengar gini kata-kata gini nas syar'i gitu ya. Ya nas syar'i. Nas itu dalil kalau bahasa kita mudahnya. Dalil syar'i, nas syar'i. Oke. Tapi dalam ilmu usul fiqh apa yang disebut dengan nas? Apa yang disebut dengan apa? Nas. Nas itu adalah ma la yahtamilu ila maknan wahidan. Tidak ada maknanya kecuali satu makna saja. Ya. Tidak ada satu makna ya, kecuali satu saja.
Itu disebut dengan nas. Iya, itu disebut dengan apa? Nas. Ya. Jadi maksudnya apa? Dalil yang tidak bisa ditafsirkan dengan tafsir yang lain. Dalil ini tidak bisa ditafsirkan dengan yang lain. Ya. Misalkan, Innallaha faradu alaihim as-salawatil khams. Allah mewajibkan kepada mereka sholat yang lima. Maksudnya sholat lima waktu. Kata lima ini bisa nggak ditafsirkan tiga? Nggak bisa kan? Nggak bisa ditafsirkan tiga, nggak bisa. Namanya lima kok ditafsirkan tiga, nggak bisa. Nah, ini namanya nas. Maka ketika orang Syiah mengatakan bahwa apa nih sholat wajib itu cuma tiga waktu saja, bukan lima waktu. La haula wala quwata illa billah. Maka dalam hal ini mereka sudah menyelesaikan nas. Sudah menyelesaikan apa? Nas. Oke. Barakallahu fikum. Sudah menyelesaikan nas. Dan yang lain, ya, apa yang tidak bisa ditakwilkan kecuali ya tafsirnya cuma satu saja. Tafsirnya cuma satu saja. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilahi sabila. Dan manusia wajib berhaji ke Baitullah. Namanya hijjul baiti, baiti di situ Baitullah gitu kan. Ka'bah, nggak bisa ditafsirkan yang lain. Kemudian orang Syiah bikin Ka'bah baru di mana di Karbala. Ini jelas kesesatan gitu ya. Kenapa? Karena sudah menyelisih nas. Maka itu para ulama memberikan satu kaidah la ijtihada ma'a wujudin nas. La ijtihada ma'a wujudin nas. Jadi tidak boleh ada ijtihad saat nas itu ada, ya. Tidak boleh ada ijtihad saat nas itu ada. Tidak boleh ada ijtihad saat nas ada. Saat adanya nas, gitu ya. Ya, barakallahu fikum. Terus, loh, nggak ada apa? Kok ada nas berarti nggak perlu ijtihad, ya nggak perlu ijtihad ya, karena tafsirnya cuma satu, ya kan? Kalau apa namanya tafsirnya itu Baitullah itu adalah apa namanya Masjidil Haram, ya wes, ya kan? Ya Masjidil Haram gitu kan? Nggak bisa, yang lain nggak bisa, ya. Kemudian apa namanya namanya Mekah itu ya udah Mekah yang di sana yang di Saudi itu nggak bisa ditafsirkan yang lain. Maka kelompoknya Abah Awas itu umroh nggak harus ke Mekah tapi bisa ke Eropa. Lu kok bisa, ya kan? Barakallahu. Itu nggak ngerti soalnya, nggak ngerti usul fikih, nggak pernah belajar apa itu nas, ya kan? Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Itu udah jelas. Safa dan Marwah emang bisa ke Eropa kan nggak bisa gitu. Ya namanya mau umroh mau haji itu nggak mungkin tidak pasti ada sa'i. Ya jadi apa namanya jalan kaki dan lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah gitu. Itu pun 7 kali. Jadi ya seperti itu. Ya ikhwan, ahwat nggak bisa. Apa namanya itu pasti aneh-aneh. Nah nas namanya nas ya. Jadi nas inilah dalil pertama dari apa namanya dalam syariat itu, ya. Nas Quran dan nas hadis itu udah nggak bisa diganggu gugat, ya kan? Jadi kalau udah sampai tingkatnya nas udah nggak bisa ditafsirkan lagi, siapa yang menyelisih nas maka dia pasti sesat. Nah, ini siapa yang menyelisih nas maka sudah pasti sesat, udah pasti nggak mungkin enggak. Tapi ya tidak setiap dalil itu nas, tidak setiap dalil itu apa nas, ya. Ada yang apa, ada yang apa, ya ada yang apa namanya muawal, ya kan. Ada ada dalil itu ada yang mubayyan, ada yang muawal, ya.
bisa ditakwilkan. Makanya begini, ada kelompok-kelompok seperti Syiah, terus seperti Abaos itu, yang sampai nabrak nas, liberal, sampai nabrak nas. Ya. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah sudah mewasiatkan, Allah mewajibkan bahwa waris itu laki-laki dan perempuan itu laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi 2 dan 1 itu nggak bisa ditakwil lagi, nggak bisa. Ya udah nggak bisa ditakwil lagi. Itu namanya nas. Ya. Tiba-tiba orang liberal ngomong, ya, zaman sekarang nggak adil kok 2 sama 1, yaitu 1 sama 1. Ini jelas-jelas, ya, dan seterusnya. Ya, jadi mereka itu bukan apa namanya, bukan adil atau tidak adil. Mereka menabrak nas. Ya, mereka apa namanya menabrak nas. Iya, baik Bro Fikum. Mereka nyebutnya begini, reaktualisasi hukum Islam. Mengaktualkan kembali hukum Islam karena hukum Islam pada zaman dulu dan zaman sekarang berbeda, jadi harus diaktualkan kembali. Tapi gitu, memang memang kita ini harus mengaktualkan kembali apa namanya hukum-hukum Islam. Tapi ya, tapi kok sudah nabrak nas itu yang nggak boleh, ya kan gitu. Kalau udah nabrak nas itu nggak boleh. Ya, contoh contoh apa namanya dulu ada satu dalil bahwasanya para apa para wanita di kalangan Ansor itu pakai jilbabnya merobek kain-kain handuk. Coba kalau kalian pakai hijabnya dari handuk gitu. Gimana coba zaman sekarang ini? Ya itu bisa ditakwil, direaktualisasi. Gimana? Yang penting menutup aurat, maka itu sudah termasuk daripada berhijab. Jadi nggak harus pakai handuknya kan gitu. Nah itu baru reaktualisasi hukum Islam. Dulu Nabi SAW pakai apa? Pakai sorban. Ya, apakah sorbannya itu yang kita aktualkan sekarang bukan sorbannya, tapi menutup kepalanya. Maka itu para ulama di Saudi apa namanya sorbannya merah sama putih. Sorbannya Yaman itu ada kayak ada batiknya. Sorbannya Maroko langsung nempel dengan apa namanya baju kan gitu. Dan seterusnya. Yang penting nutup kepalanya itu. Jadi bukan bukan apa namanya bukan sorban atau tidak sorbannya gitu ya. Nah, sorban juga Nabi SAW ada warna hitam kan itu. Ya ulama Saudi nggak ada yang pernah pakai hitam gitu. Ya belum pernah saya lihat ulama Saudi pakai apa sorbannya sorban hitam gitu. Kalau bajunya baju hitam, jubahnya hitam itu ada memang. Ya, bahkan saya apa namanya saya Ait Al-Qarni itu jubah-jubahnya itu hitam. Iya, Barakallahu. Tapi kalau apa namanya ininya apa sorban hitam itu saya belum pernah lihat. Tapi kalau merah itu ya merah atau putih itu. Ya, gitu. Barakallahu. Jadi kalau ada nas yang nggak bisa ditafsirkan, maka siapa yang nabrak nas maka sesat. Tapi begini, jangan dianggap bahwa segala sesuatu itu nas. Nah ini nih, salahnya orang-orang salafi di sini. Salahnya orang-orang salafi, ya orang-orang yang menganggap diri mereka itu salafi atau menamakan diri mereka salafi. Kenapa, Ahwat? Kita ngomong apa adanya aja. Mereka itu seolah-olah menganggap bahwa semua dalil itu nas. Ya bukan muawal, ya, bukan yang bisa ditafsirkan. Maka itu yang berbeda pendapat dengan mereka ya udah langsung mereka anggap salah. Jadi seolah-olah menanggapi setiap dalil itu nas. Ya nggak begitulah. Misalkan kunut subuh, ya kan kunut subuh. Mereka menganggap bahwa siapa yang melakukan kunut subuh itu bid'ah. Loh kok bisa bid'ah? Itu apa namanya madhab Syafi'i dan madhab Maliki kok, ya kan? Sedangkan madhab Syafi'i dan madhab Maliki itu salaf. Imam Syafi'i emang bukan salaf. Imam Malik emang bukan salaf, ya kan? Masa salaf menyelisihi nas? Nggak mungkin. Ini jelas. Terus apa namanya? Kunut subuh itu ada dalam hadis Sahih riwayat Muslim, gitu. Barakallahu fikum. Cuman ada
ada di selain riwayat yang lain, ya kan? Ada Rasulullah itu cuma sebulan kunut habis itu meninggalkan. Tapi ada juga hadis yang lain Rasulullah itu selalu kunut subuh. Kan begitu? Itu begitu. Berarti kan hadis ini tidak nas, mau awal yang masih bisa ditakwilkan. Tapi kemudian ya orang-orang yang menamakan diri salafi ya mengklaim diri paling salafi, pokoknya yang kunut berarti bukan ahlussunnah, ya berarti bukan salaf, berarti bid'ah dan seterusnya. Padahal ini keliru, ya. Padahal apa keliru. Jadi seolah menanggapi segala sesuatu itu seolah-olah nas, ya seolah-olah apa? Seolah-olah nas. Jadi ya seperti itu, barakallahu. Jadi nggak ada mereka yang selalu menaskan dalil itu ya pasti kaku, ya pasti cara bersikapnya apa kah? Kaku. Jadi seperti itu, gitu ya, barakallahu. Apa namanya? Pokoknya siapa yang isbal atau isbal nggak kalian? Jadi menjulurkan kaki, menjulurkan kaki, menjulurkan apa? Celana sampai menutupi mata kaki gitu ya. Pokoknya kok gitu berarti bukan ahlussunnah gitu. Maka nanti di Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz siapa? Abdul Somad yang isbal-isbal udah habis gitu ya. Nggak begitu ya kan? Itu masih ada perbedaan pendapat gitu. Isbal itu ada yang ada kata di dalam satu hadis ada khuyala, ada satu hadis tidak khuyala kan gitu. La yandurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Ya kan gitu. Itu dalam hadis. Allah tidak melihat orang yang menjulurkan kainnya karena sombong. Jadi begitu. Apa namanya? Dalam hadis yang lain, man jarra thawbahu khuyala. Ya, salah satu la yukallimuhumullah wa la yanduru ilaihim wa la yuzakkihim. Salah satunya man jarra thawbahu khuyala. Tapi ada juga hadis iyyakum wa isbalal izar fa innahum minal makhilah. Itu ada yang seperti itu juga. Artinya bahwa apa namanya? Kemudian ada juga ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Jadi ada yang ada kata khuyalanya, ada yang tidak ada khuyalanya. Kalau kita lihat dari usul fik kacamata usul fik berarti ya isbal itu ada dalil yang mutlak sama muqayyad ya. Mutlak sama muqayyad. Mutlaknya yaitu pokoknya isbal gitu aja, muqayyadnya apa? Jika disertai kesombongan. Nah, di sini kan ada penafsiran. Ya kan? Ada penafsiran. Oh, berarti kalau tidak sombong berarti makruh apa haram kan gitu. Kalau Ibnu Hajar Asqalani katakan haram. Eh Madzhabi haram, tapi Imam Nawawi, Imam Al-Buaiti dan seterusnya kan mengatakan makruh kan gitu. Kok jika tidak disertai dengan kesombongan. Al-Imam Ibnu Najjar, Al-Imam Ibnu Taimiyah dan seterusnya akan mengatakan itu makruh gitulah, nggak sampai tingkat haram. Jadi seperti itu. Tapi maka itu dengan mengetahui perbedaan begini kan kita ya memaklumi lah ya. Kalau saya sendiri ya nggak mau isbal nggak mau. Kalau saya ambil ya untuk pribadi saya itu ya saya nggak mau isbal, nggak mau apa namanya eh nggak mau isbal ya. Pokoknya di atas mata kaki terus apa namanya cingkrang lah bahasa gitu cingkrang gitu. Tapi kan ada perbedaan pendapat. Kenapa ada perbedaan pendapat itu akhirnya kita lebih apa? Lebih legowo, lebih memaklumi gitu. Kenapa? Karena memang bukan nas, bukan apa? Bukan nas. Maka sesuatu yang tidak dinaskan, maka sesuatu yang bukan nas itu nggak usah dinaskan lah gitu. Dalil yang bukan nas jangan dipaksa jadi nas gitu. Ya, dalil yang bukan nas jangan dipaksa jadi nas. Ya nanti karena kita banyak nabrak kaum muslimin yang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Tapi kalau udah nas ya udah nas, berarti sesat ya sesat gitu. Barakallahu. Gitu ya. Oke, baik barakallahu. Kalau ya ada yang mengatakan jilbab itu tidak wajib, yang penting pakaian yang terhormat katanya, pakaian sopan. Itu nabrak nas apa enggak nih kira-kira? Iya, barakallahu. Ada enggak para ulama ya yang menafsirkan bahwa hijab itu pakaian terhormat?
tidak menutup kerudung, maaf, kerudung tidak ditutupkan ke kepala, tidak ditutupkan ke dada. Ada nggak? Penafsiran begitu ada nggak? Nggak ada. Karena nggak ada penafsiran begitu, ya nggak ada penafsiran begitu berarti, ya kok nggak ada penafsiran begitu berarti gimana? Nas, ya menutup kepala itu nas berarti, ya barakallahu. Menutup dada itu juga nas. Nah, kalau cadar muawal itu apa namanya masih bisa ditakwilkan. Kenapa? Karena ada hadis-hadis apa namanya asma, ya kan nggak pakai nggak pakai apa namanya nggak pakai cadar gitu kan. Kemudian apa namanya hadis yang Abdullah bin Abbas itu melihat ya kan ada wanita yang bertanya kepada Nabi SAW dan itu dilihat wajahnya oleh Ibnu Abbas. Terus Ibnu Abbas kepalanya itu diputer gitu ya. Paham nggak? Kepalanya diputer sama Rasulullah. Jadi apa namanya apa namanya Ibnu Abbas kan waktu itu masih muda ya. Mungkin baru umur 12, 11, 12 baru ABG lah gitu ya. Terus ngelihat ada pas diboncengin sama Rasulullah ada wanita cantik yang bertanya ke Rasulullah. Terus Ibnu Abbas itu ngelihat gitu. Ya, ngelihat wanita cantik itu kepalanya itu diputer sama Rasulullah itu diputer gitu. Supaya nggak ngelihat. Diputernya maksudnya kepalanya itu diginiin gitu supaya supaya ngelihat ke arah yang lain gitu. Iya, barakallahu. Jadi itu kan berarti kan wanita yang tadi kan nggak pakai cadar ya kan? Ya, dan seterusnya. Artinya kalau cadar itu ya masih ada takwil lah. Ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Kan seperti itu. Contoh. Oke, baik. Barakallahu. Hmm, Kurang mujmal. Tanda mujmal ada tiga. Tanda mujmal ada tiga. Tanda mujmal ada tiga. Yang pertama, adamu ma'rifatil murad. Adamu ma'rifatil murad. Itu. Ya, tidak diketahui maksudnya secara pasti. Tidak diketahui maksudnya secara pasti. Jadi maksud dari dalil itu pasti ini. Kalau nggak dipastikan ya berarti itu mujmal, ya. Berarti global. Iya. Contoh surat Al-Baqarah 228. Al-Baqarah 228. Iya. Tentang apa? Tentang kuruk, ya kan? Tentang kuruk. Wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata kuruk. Nah, ternyata kuruk ini apa namanya suci atau haid gitu kan? 3 kali haid atau 3 kali suci gitu, ya kan? Karena kalau 3 kali haid sama 3 kali suci kan beda, ahwat, ya kan? Kalau 3 kali haid kan ya habis haid ya selesai kan gitu. Tapi kalau apa namanya suci 3 kali suci kan berarti kan harus nunggu suci dulu. Iya. Nunggu sucinya selesai atau nunggu nunggu haidnya selesai kan gitu. Nunggu suci selesai sama nunggu haid selesai kan beda kan gitu. Gitu barakallahu. Oke, itu adamu ma'rifatil murad. Itu yang pertama.
Oke, yang kedua, adamu ma'rifati sifah. Tidak diketahui tata caranya secara pasti. Tidak diketahui tata caranya secara pasti. Jadi sifat itu maksudnya tata caranya. Maka ada kata sifat ya. Sifat sholat Nabi maksudnya. Tata cara sholat Nabi. Sifatul zakah. Tata cara zakat gitu ya. Jadi apabila ada kata sifat itu maksudnya apa? Tata cara. Contohnya apa? Wa aqimus sholata. Ya. Dan dirikanlah sholat. Gitu ya. Al-Baqarah 43. Contohnya Al-Baqarah 43. Dan dirikanlah sholat. Nah, cara dirikanlah sholat gimana caranya? Nah, mujmalnya kan begitu. Mujmalnya begitu. Jadi globalnya adalah ya disuruh sholat gitu aja. Ya. Disuruh sholat gitu. Adapun apa namanya Pak kepastian cara sholatnya bagaimana kan nggak ada dalam Quran. Iya, berapa itu. Wa atu zakata, dirikanlah apa tunaikanlah zakat gitu kan. Maksudkan fasoli li rabbika wanhar. Apa namanya? Berkorbanlah. Sholatlah dan apa namanya? Berkorbanlah. Itu kan hanya perintah berkorbanlah gitu doang ya kan. Tapi yang dikorbankan apaan? Ya kan gitu. Ayam boleh nggak dikorbanin? Ya kan begitu. Berkorban pakai ayam boleh nggak? Udah jelas kan nggak dalam hadis kan ya. Unta ya kan. Sapi. Nanti para ulama mengatakan jamus. Jamus termasuk bagian yang boleh. Jamus itu apa kalau bahasa kita? Kerbau ya kerbau. Kemudian apa? Domba, ya, kambing. Itu kan penjelasan rincinya kan ada di hadis ya. Jadi hadis-hadis itulah mufassal ya, mubayyan. Oke, baik barakallahu contoh seperti itu. Ya termasuk ya ladina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, apa namanya? Berpuasa itu yang membatalkan puasa apa aja? Ada nggak dalam Quran? Kan nggak ada. Ya kan gitu. Barakallahu. Teka waktunya ada. Iya, barakallahu. Waktunya ada. Dari fajar sampai lail itu ada di dalam Quran. Oke, baik barakallahu. Tapi kan pembatalnya apa aja? Muntah secara disengaja ada nggak dalam Quran kan nggak ada gitu ya. Jadi syariat puasa itu ya, apa namanya secara global ada dalam Quran tapi kalau secara penjelasan rincinya ada dalam hadis. Oke, itu adamu ma'rifati sifat. Yang ketiga, adamu ma'rifatil miqdar. Ya, adamu ma'rifatil miqdar. Apa itu? Tidak diketahui ya, kadarnya secara pasti. Ya. Tidak diketahui kadarnya secara pasti. Jadi kadarnya berapa gitu ya? Itu masih apa namanya? Masih belum jelas gitu ya. Ya tadi misalkan wa atu zakah ya kan. Apa tunaikanlah zakat. Loh, nisabnya berapa? Yang dikeluarkan berapa? Kan gitu. Yang dikeluarkan berapa? Itu kan apa namanya? Berarti kan belum dijelaskan, perlu penjelasan hadis yang lain. Gitu ya. Pokoknya dalil yang masih membutuhkan dalil yang lain itu global gitu aja lah enaknya ya. Mujmal. Jadi mujmal itu apa? Dalil yang masih membutuhkan dalil yang lain. Mujmal adalah apa? Dalil yang masih membutuhkan dalil yang lain.
Iya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya. Dan orang-orang yang tidak mampu puasa maka fidyah. Kadar fidyahnya berapa? Ada nggak dalam ayat ini? Kan nggak ada ya. Dan kadar fidyah pun juga nanti ada perbedaan pendapat itu. Iya, barakallahu fikum. Kan ada dua dalil. Tapi yang selama ini ya, selama ini saya apa jawab untuk ini apa namanya kalau ngisi pengajian itu kan ada kok saya Salman Lauda itu lebih mengambil pendapat yang satu mood ya, satu mood. Kalau kalau saya lebih cenderung ke nisfu sok ya. Nisfu sok itu berarti dua mood ya, dua mood. Dua mood itu dua mood itu berarti berapa? Dua mood itu atau nisfu sok itu kalau kalau diliterkan ya, kalau diliterkan itu 1,99 sekian sekian liter. Ya kira-kira 2 liter lah, 2 liter. Dianggaplah 2 liter. Kalau kilo itu 1,4 sekian sekian. Itu berarti 1,5 kilo gitu aja. Maka Syekh bin Baz rahimahullah itu memfatwakan bahwa zakat itu 3 kilo. Zakat itu 3 kilo. Karena sok ya, satu sok. Satu sok itu 3 kilo kata Syekh bin Baz. Dan kata Hayat Kibarul Ulama juga begitu. Hayat Kibarul Ulama. Apa namanya? Anggota apa namanya? Ulama senior Saudi ya. Himpunan ulama senior Saudi itu juga memfatwakan 3 kilo. Berarti berapa? 1,5 kilo satu fidyah itu ya. Fidyah itu. Berarti kalau zakat itu nanti 3 kilo setiap orangnya. Tapi kalau fidyah itu 1,5 kilo gitu. 1,5 kilo. Atau kalau diliterkan itu kira-kira 2 liter. Berarti kalau wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin berarti gimana? Orang-orang yang sudah tua renta ya, laki-laki yang sudah tua renta, perempuan yang sudah tua renta, maksudnya kakek nenek yang sudah tua renta yang masih sadar tapi udah nggak mampu lagi untuk puasa, maka katakanlah 30 hari itu kali 1,5 kilo. Berarti berapa? 45 kilo fidyahnya itu. Atau kalau liter berarti 60 liter gitu. Kayak gitu ya, barakallahu fikum. Sebagai contoh lah ya, sebagai contoh. Oke, barakallahu fikum. Wanita hamil dan menyusui itu kodok dulu kalau mampu, kalau nggak mampu ya nanti fidyah. Fidyahnya ya yang tergantung tadi. Nanti kalau kalian apalagi laki apa perempuan yang banyak ini ya, banyak banyak hamil dan banyak menyusui. Maksudnya setiap tahun hamil gitu ya. Setiap tahun hamil, hamil, hamil terus. Setiap tahun punya anak baru gitu. Itu yang kayak gitu ya fidyah. Oke, saya kira itu Ahmad ya, barakallahu fikum. eh untuk mujmal dan mubayan ya. Jadi semoga kalau pelajaran ini semoga gampang ya. Pokoknya mujmal itu yang global, yang masih butuh penafsiran, ya masih butuh penjelasan gitu. Intinya sih seperti itu. Oke, itu saya nggak tambahin lagi, khawatir kebanyakan. Ya. Oke, baik, Barakallahu. Tafadhol, silakan jika ada pertanyaan.
Silakan Ahmad, barakallahu. Nggak usah ditulis, langsung ngomong aja. Oh, ada yang nulis ternyata. Boleh tidak sholat tahajud berjamaah dan setiap harinya. Oke, oke, oke. Jadi setiap hari tahajud berjamaah gitu ya. Gini, kita lihat dalilnya dulu. Kalau secara dalil, ya Nabi SAW itu tidak terbiasa sholat tahajud berjamaah. Tuh. Saya katakan ya, tidak terbiasa. Kenapa gitu? Kecuali kecuali kalau Ramadan ya. Itu sholat tarawih itu tahajud berjamaah, tapi bisa dibilang itu ijma'nya para sahabat. Kemudian kok Nabi sendiri itu kalau malam pernah nggak sholat bareng bareng sama sahabat yang lain, pernah bersama Ibnu Abbas misalkan, bersama Hudzaifah bin Yaman dan seterusnya. Tapi itu bukan satu yang ya, bukan sesuatu yang sering, bukan sesuatu yang sifatnya terus-menerus gitu. Sehingga di sini disimpulkan oleh para ulama bahwa kalau tahajudnya itu bukan tahajud yang menjadi kebiasaan, maka hukumnya boleh. Karena Rasulullah pun juga tidak membiasakan hal itu, ya. Tapi kalau tahajudnya itu jarang-jarang, ya kan, lagi pengen, ya udah tahajud gitu kan. Pas lagi ada mabit, pas lagi ada itikaf, pas lagi ada apa gitu misalkan, itu ya nggak apa-apa gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari gitu ya, pas tahajud setiap hari gitu ya, maka memang tidak ada dalilnya. Ya memang tidak ada apa dalilnya. Cuman apabila itu min babi tarbiyah, min babi taklim, apa namanya, untuk mengajarkan, apa, dalam rangka pengajaran, dalam rangka pendidikan, ya kan, maka itu tidak mengapa, itu bukan bid'ah ya, karena namanya juga pengajaran gitu, namanya juga pendidikan, jadi nggak apa-apa. Barakallahu fikum. Iya, jadi seperti itu. Sebentar ya. Ya, jadi ya, min babi taklim sama tarbiyah itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Apa namanya, misalkan kalau kita ini misalkan kalian tahsin gitu ya, halaqah tahsin, ustaz setiap hari tahsin, setiap hari itu tahsin gitu ya, sampai setengah tahun. Coba lihat dalilnya ada nggak? Rasulullah ngajar tahsin ya setiap hari sampai setengah tahun, ada nggak dalilnya? Itu ibadah bukan tuh? Kalian belajar tahsin itu ibadah nggak? Belajar apa namanya? Belajar apa? Tahsin ya, kan ibadah ya kan? Tapi ditentukan sampai setengah tahun gitu, dan itu setiap hari. Bid'ah nggak kira-kira? Nggak bid'ah kan? Kenapa? Itu pendidikan gitu. Karena itu dalam min babi tarbiyah ya, termasuk dalam rangka pendidikan. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Jadi kok min babi tarbiyah itu sesuatu jadi ringan. Tapi kalau misalnya ya kan, apa namanya, satu kelompok ada ritual khusus ya. Setiap hari itu tahajud, pokoknya setiap hari itu tahajud bareng gitu ya. Masyarakat di mana misalnya tahajud bareng setiap hari gitu. Ya nggak boleh gitu ya. Berkepikum. Ya nggak boleh gitu. Apalagi dikasih tahu nih apa namanya, fadilahnya begini begitu, keutamaannya begini begitu, bakal dijanjikan begini dan begitu. Nggak boleh ya, karena itu bukan termasuk pendidikan ya kan. Itu udah masuk ranah bid'ah. Kalau memang apa, di masyarakat tertentu kemudian seolah-olah itu harus, terus ada fadilah-fadilahnya misalkan. Nah itu apa namanya, nggak boleh. Tapi kalau enggak ya kan,
dalam rangka kalian dididik pokoknya setiap hari tahajud ya supaya hafalannya kuat, setiap hari ditunjuk ya, setiap malam ditunjuk, setiap satu orang satu juz harus ngimamin misalnya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, barakallahu fikum. Apakah boleh bagi laki-laki sholat subuh di masjid tetapi sholat syuruknya di rumah? Oke, apa hukumnya jika sholat syuruknya di rumah? Oke, tetap dihukumi sholat syuruk atau hanya sholat sunnah biasa? Dan bagaimana hukumnya untuk perempuan yang sholat syuruk di rumah? Oke, menarik ya. Jadi sholat syuruk itu gini, sholat subuh berjamaah, ya lalu dia tetap duduk di masjid itu sampai sholat syuruk, ya sampai ya. Karena apa? Dia tidak berpindah tempat gitu. Karena berzikirnya di situ tidak berpindah tempat. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW, para sahabat dan tabiin, tabiin dan seterusnya. Itu nggak ada pindah tempat, begitu ya, nggak ada pindah tempat. Boleh pindah tempat itu apabila adanya udzur, misalnya karena mau BAB atau BAK misalkan begitu, atau tiba-tiba harus keluar ada hajat, ya, anaknya datang misalkan, apa istrinya datang, jadi apa minta uang belanja misalkan begitu, itu kan hajat, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau apa namanya sholat syuruk, dikirnya di rumah terus sholat syuruknya di rumah, itu nggak masuk bagian, itu nggak masuk bagian. Tapi kalau misalnya dia sholat apa sholat subuhnya di satu masjid berjamaah, habis begitu ikut sholat berjamaah itu di tempat yang lain, maaf, berzikirnya itu di tempat yang lain, ya, di masjid yang lain, karena ikut taklim gitu ya. Jadi sholat tahajud, sholat tahajud, sholat subuh di sini, di masjid sini. Habis itu langsung ikut pengajian di apa namanya perumahan sebelah gitu ya. Terus habis itu sampai syuruk, habis sholat syuruk, sholat syuruk. Ya seperti ini boleh, ya. Sebagian ulama membolehkan. Seperti Syekh Muhammad Shalih Munajjid itu mengatakan sholat syuruknya sah. Tapi kan dari masjid ke masjid, ya. Sedangkan yang pertanyaan kamu adalah masjid sama rumah, maka hukumnya apa namanya tidak sah dikatakan sebagai sholat syuruk, gitu. Nah, adapun perempuan, apakah sholat syuruknya itu boleh di rumah? Maka sudah dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Perempuan di rumah itu kan punya musola sendiri, ya kan? Jadi memang disunahkan kita ini di rumah itu punya apa? Punya musola. Musola itu masih apa? Satu tempat yang dikhususkan untuk sholat dan tidak digunakan untuk yang lain, gitu ya. Satu tempat di bagian rumah, ya. Satu tempat di bagian rumah yang hanya digunakan untuk sholat dan tidak digunakan untuk yang lain. Itu apa namanya? Itu musola, ya, musola rumah. Jadi kamu nggak tidur di situ, kamu nggak makan di situ, kamu nggak mainan laptop di situ, dan seterusnya. Pokoknya khusus untuk sholat aja di situ, ya. Yang seperti itu, ya, akhwat barakallahu fikum. Kalau kamu sholat di rumah, ya kan, saat apa sebelum adzan subuh mungkin udah bangun, terus adzan, kamu sholat 2 rakaat fajar, habis begitu kamu sholat tahajud, maaf, sholat subuh, ya kan, bisa dikir sampai syuruk, ya, di musola kamu tadi, musola rumah kamu tadi, sampai syuruk, terus kamu sholat syuruk di situ, maka hukumnya sah, ya, maka hukumnya apa? Sah dikatakan sebagai sholat syuruk, gitu. Di mana? Di musola rumah kamu, ya, itu berkefikum. Seperti itu ya. Dan saya dapat faedah juga ya dari Ustadz Adi Hidayat bahwa eh musola rumah itu doa, kalau berdoa berdoa aja di musola rumah itu. Kalau pas kita di rumah, ya kan, kalau kita di rumah terus semuanya musola, kalau kita doa itu di musola rumah itu, karena di situ lebih mustajab. Kenapa? Karena yang disolatin terus sehingga
apa namanya cahayanya itu sampai langit gitu. Sehingga saya beliau mengatakan begitu ya. Cahayanya itu sampai langit, maka kok pas doa di situ tembus langit. Ya, maka itu Nabi Zakaria ketika itu kan berdoa di mihrab. Iya, bukan ayatnya. Wa nadatul malaikat wa huwa qaimu yusalli fil mihrab ya. Wa nadatul malaikatu wa huwa qaimu yusalli fil mihrab. Anallahu yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidaw wa hasura wa nabiyyan minas solihin ya. Itu surat Ali Imran itu yang pojokan kanan atas. Ya, barakallahu. Fa. Oh, pakai fa bukan wa ya. Fa nadatul malaikatu wa huwa qaimu yusalli fil mihrab ya. Tuh di mihrab. Pas doanya di mihrab itu yusolli di sini tuh ya doanya di mihrab. Terus dikasih kabar gembira ada sama malaikat. Anallahu basyiruka biyah. Ya Allah memberikan kabar gembira untukmu wahai Zakaria, kamu akan punya anak namanya Yahya. Padahal Nabi Zakaria waktu itu umurnya sudah 100 tahun. Terus istrinya umur 90 tahun. Udah tua tapi minta anak. Tapi alhamdulillah Allah kasih, ya kan? Baik, barakallahu. Oke, apakah kita berdosa jika mendengar orang baca Quran dan ada bacaan yang salah tapi kita tidak berani membenarkannya karena takut ia tersinggung. Jadi mikirnya nanti tunggu pengujinya aja yang benerin bacaannya. Gimana menurut pendapat Ustadz? Barakallahu. Jadi kalau apa namanya? Ya nggak apa-apa, nanti biar pengujinya aja gitu. Tapi kalau apa namanya? Tak akan tetapi kalau misalkan kamu tahu pengujinya pun juga ternyata tidak membenarkan, maka kamu sebisa mungkin membenarkan. Ya, barakallahu. Karena seperti itu. Atau kalau kamu takut ya orang kamu dia tersinggung ya, yaudah kamu minta orang lain untuk ikut apa namanya benerin gitu. Gak apa-apa, nggak masalah. Ya, barakallahu. Tapi yang penting dia bukan dalam kondisi sholat ya, bukan dalam kondisi sholat. Kita dalam kondisi sholat ya, eh dia dalam kondisi sholat, kamu tidak dalam kondisi sholat ya, terus kamu benerin itu ganggu. Oke. Akan saya disebutkan Oh ya, silakan. Iya, silakan. apa bedanya orang munafik dan orang fasik? Karena di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 67 disebutkan keduanya sama. Oke. Surat apa? Taubah At-Taubah ayat berapa? 67. At-Taubah 67. Oke, kita validasi dulu. Barakallahu. At-Taubah. At-Taubah. Makna makna apa namanya? Makna munafik sama fasik beda ya. Ntar kita bahas. Bisa lihat dulu. Al munafiquna wal munafiqatu ba'du min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydihim asyhadu an la ilaha illallah munafiquna humul fasiqun. Oh, oke 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 oke. Innal munafiqina humul fasiqun. Oke. Jadi orang munafik itu mereka adalah orang fasik. Oke. Jadi apa itu munafik? Munafik itu adalah idharul iman wa ibtanul kufri. Jadi apa namanya definisi munafik itu apa? Definisi munafik itu atau nifak itu apa? Ibtanul maaf, idharul iman wa ibtanul kufri. Ya, idharul iman wa ibtanul kufri. Jadi mendohirkan keimanan, ya, mendohirkan apa? Keimanan, tapi membatinkan
kekufuran, ya. Jadi menampakkan keimanan tapi tidak menampakkan kekufurannya, gitu. Tapi tidak menampakkan kekufurannya. Jadi kalau bahasa kita ini pura-pura iman lah gitu ya. Jadi pakai peci, ya kan? Dan mungkin berjenggot juga, pintar dalil, ya kan? Tapi hatinya benci sekali. Dengan iman itu benci sekali. Benci dengan syariat, benci sama Rasulullah, benci sama para ulama, benci sama aturan Quran, ya. Benci syariat Islam ditegakkan, ya. Benci kaum muslimin. Itu ya. Itu sedangkan kok iman, namanya iman itu kan nggak begitu, ya kan? Namanya orang beriman itu ya mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai Quran, mencintai syariat Islam, ya membela Allah dan Rasulnya, membela kaum muslimin. Ya kan begitu, itu namanya iman kan begitu. Tapi dia tidak, ya penampilannya doang gitu. Jangan penampilannya beriman ya, sholat ya apa gitu ya, haji bahkan. Tapi di sisi lain nggak suka banget gitu ya dengan syariat Islam, nggak suka. Sama Nabi Muhammad nggak suka, sama kaum muslimin nggak suka dan seterusnya. Lebih cenderung membela orang kafir terus daripada orang beriman. Itu seperti itu. Itu orang munafik ya. Jadi idharul iman wa ibtanul kufri itu definisi para ulama. Kemudian definisi fasik itu apa? Fasik itu al-khuruju an ta'atillah. Al-khuruju an ta'atillah. Itu definisi fasik. Jadi fasik itu keluar dari ketaatan, ya, keluar dari ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang jadi apa itu? Ya, keluar dari ketaatan kepada Allah itu masih apa? Nggak mau taat gitu ya, nggak mau apa? Taat. Jadi fasik itu intinya adalah meninggalkan perintah Allah, gitu ya. Meninggalkan perintah Allah itu fasik. Ya, barakallahu fikum. Meninggalkan perintah Allah. Orang nggak mau sholat itu fasik. Orang nggak mau haji itu fasik. Orang nggak mau zakat itu fasik. Ya, dan seterusnya. Kok minum khamar apakah itu fasik? Bukan. Minum khamar itu maksiat. Berzina apakah itu fasik? Bukan, itu maksiat. Gitu ya. Maka itu apa namanya? Nggak mau mengerjakan perintah Allah, itulah fasik. Apa namanya? Kana minal jinni fafasaqo an amri rabbih, contohnya. Ya, ketika berbicara tentang iblis ya. Kana minal jinni. Iblis itu termasuk bagian dari jin. Fafasaqo, lalu dia fasik. Ya, fafasaqo kharaja. Fafasaqo an amri rabbih, dari perintah Rabbnya tuh. Jadi tidak mau melakukan perintah, itulah fasik. Gitu, itulah apa, fasik. Contoh juga eh contoh juga Bani Israel ya. Bani Israel waktu itu mengatakan, qalu ya Musa inna lanadkhulaha abadan madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin qala fa innaha muharramatun alim arba'ina sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Itu kan dalam Al-Maidah kan begitu. Jadi apa namanya, orang Bani Israel, para Bani Israel itu dianggap dalam ayat ini dianggap apa? Fasik. Kenapa? Disuruh jihad nggak mau jihad gitu kan. Disuruh apa namanya, masuk negeri Palestina jihad nggak mau jihad. Maka mereka langsung disebut fasik sama Nabi Musa ya. Jadi apa itu fasik? Kharaja an taatillah au kharaja an amrillah. Ya, sebagian dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi. Kok munafik seperti tadi, idharul iman wa ibtanul kufri. Kemudian kenapa kok orang munafik disebut fasik? Ya iya, karena orang-orang munafik itu nggak mau ngerjain perintah-perintah Allah gitu. Jadi di sisi lain orang-orang munafik itu ya apa namanya, suka membenci syariat Islam, membenci Rasulullah, membenci kaum muslimin. Tapi di sisi lain mereka juga punya sifat. Sifatnya apa? Nggak mau nurut ya
nggak mau ngerjain perintahnya Allah. Nah sekarang orang munafik kalau suruh jihad emang pada mau? Nggak mau. Dulu orang-orang munafik ya kan pada zaman Rasulullah ini kan ayat ini kan bercerita tentang orang munafik Madinah ini. Dalam surat At-Taubah ini kan bercerita tentang munafik Madinah. Orang Madinah dulu ketika pas disuruh perang apa namanya? Perang Uhud ikut nggak? Enggak. Ketika perang Tabuk ikut nggak? Enggak juga gitu. Fasik lah. Disuruh jihad nggak mau jihad. Iya, barakallahu nggak mau jihad. Jadi itu udah apa? Berarti apa? Keluar dari ketaatan kepada Allah, keluar dari perintah Allah, gitu ya. Pokoknya gini, siapapun yang tidak mengerjakan perintah Allah maka fasik, gitu ya. Itu intinya di situ pokoknya. Siapapun yang tidak mau mengerjakan perintah Allah maka dia fasik. Dia kafirnya ya kafir sekaligus fasik ada, munafik sekaligus fasik ada, maksiat sekaligus fasik ya ada, gitu-gitu loh. Akhwat. Dia musyrik sekaligus fasik ya ada, gitu. Jadi begitu ya. Barakallahu fikum. Oke, masih ada lagi. Oh, ini belum saya jawab. Bagaimana pendapat saya tentang yang lagi rame sekarang tentang Gus Miftah? Waduh, waduh, waduh. Kemarin itu saya itu apa namanya? Nyimpen itu foto gitu. Foto tuh. Apa saya tunjukin ya. Mungkin kalian ketawa, mungkin ketawa kali. Ini. Kelihatan nggak? Ya, Waalaikumsalam. Jadi diplesetin gitu. Kelihatan nggak? Iya, Waalaikumsalam. Ya, jadi seperti itu. Waalaikumsalam. Itu ya hal ya. Apa nih semoga menjadi satu pembelajaran ya bagi kita semuanya bahwa ya kan kok dulu kan kita suka dapat ya kata-kata begini lisanmu harimaumu ya ya maaf mulutmu harimaumu kan gitu ya hati-hati ya kenapa kok mulutmu harimaumu ya kan namanya harimau itu namanya harimau macan ya kan kok kita nggak hati-hati sama macan gimana. Dimakan lah kita ya kan gitu diterkam ya. Sama macan itu terekam bisa diterekam sama ya kita ini bisa diterekam oleh lisan kita sendiri sama mulut sendiri malah kita jadi diterekam maksudnya itu begitu Barakallahu maka harus hati-hati dari ucapan itu apa namanya intinya ya kita apa namanya mendapatkan pelajaran di situ terus mendapatkan pelajaran yang lain adalah ya kita ya harus hati-hati ngomong di depan siapapun karena kita nggak tahu siapa yang ngerekam ya kan ketika pas direkam ternyata disebarin rekamannya itu akhirnya viral sampai ratusan juta orang yang lihat ya. Itu jutaan loh Ahmad ratusan juta yang lihat itu yang lihat apa namanya video itu di di akun pertama itu kalau nggak salah Fuad Bah ya coba kita lihat Fuad Bah Fuad Bah. Di satu akun aja akunnya Fuad Bah berapa ini yang lihat ada sebenarnya hmm, bentar, bentar. 142 juta bayangin itu baru satu akun loh satu akun tok itu 142 juta yang lihat akun Instagramnya Fuad Bah sampai sono sampai tetangga sampai Malaysia sampai Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sampai apa namanya ikut speak up ya Subhanallah bihamdi itu nggak tahu gitu kan kita harus hati-hati ngomong ya ya supaya apa ya karena kita nggak tahu siapa yang ngerekam ya kan gitu ya siapa yang ngerekam terus habis itu ini juga apa namanya saya juga nggak tahu ya kok sempet-sempetnya itu
apa nih videonya ini ada yang motong gitu, terus di apa namanya disebar gitu dan luar biasa. Jadi seperti itu. Terus Pak Sun Hajinya itu ya subhanallah sekarang jadi miliarder, punya mobil, punya apa namanya eh, punya rumah, punya apa-apa luar biasa. Ya. Karena miskin dicaci maki, banyak yang empati, akhirnya banyak yang nyumbang. Bahkan dari Malaysia pun nyumbang. Masya Allah ya, barakallahu. Memang Masya Allah nih, orang Indonesia dan Malaysia itu kalau nggak bisa ngelihat orang yang terdolimi gitu. Gitu. Tapi sekarang, ya Allah ya Rob, apa namanya, mereka yang jualan es teh, jualan air mineral itu, sekarang jadi berbondong-bondong gitu ke tempat-tempat pengajian itu. Kenapa? Pengen dikasihani, terus pengen diborong. Begitu. Pengen dikasihani, pengen diborong. Apa namanya itu di pengajiannya Gus Ikdam itu, ya kan beliau pernah borong. Habis begitu apa akhirnya pada gitu. Itu subhanallah ya, akhwat barakallahu fikum. Dari satu video akhirnya ya banyak inilah ya, banyak banyak memunculkan apa ya reaksi, banyak memunculkan apa ya, ya pokoknya banyak hal yang muncul lah gara-gara itu. Ada yang munculnya akhirnya memanfaatkan momen itu ya kan, akhirnya minta diborong gitu ya. Ada yang memanfaatkan untuk menjatuhkan kehormatan, momen untuk berbagi, dan seterusnya lah banyak hal ya barakallahu fikum. Ya mungkin juga ini sudah menjadi satu ini juga ya, sudah menjadi satu ya apa ya, ya skenario-nya Allah lah ya berkefikum, supaya apa kita semua berhati-hati, intinya itu aja. Berkefikum udah nggak ada lagi ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi kita cukupkan mungkin. Alhamdulillah alamin, dan kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Astagfirullah. wa Masjid. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ya Ustaz. Amin wa jazakumullah khairan katsiran nafa'allah bi ulumikumul Islam wal muslimin. Wafaqakumullah.